Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan Super Cruiser Series, yang mana kisah pada video ini bercerita tentang teman saya Arman yang mengalami kerawuhan ya, atau itu bahasa halus untuk kerasukan ya. Nah, namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik sekalian yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Cerita pada malam hari ini berawal ketika Sabtu atau Dodok ya, saya kurang begitu ingat. Itu menelpon saya dan memberitahukan bahwa kami semua anggota Super Cruiser ini diminta oleh Wawan untuk memanaskan kendaraan yang ada di rumahnya. Jadi pada saat itu ya, tahun 98 atau 99, saya terus terang sudah agak lupa ya. Itu Wawan ini sedang dipanggil oleh kedua orang tuanya di Kalimantan. Jadi Wawan ini memang tidak tinggal dengan orang tuanya ya. Jadi orang tua Wawan ini bertempat tinggal di Kalimantan, sementara Wawan ini ada di Semarang, dan adik Wawan satu-satunya ya, karena Wawan hanya 2 bersaudara, laki-laki semua, ini tinggal di Surabaya, seperti itu. Nah, ketika itu Wawan ini menelpon entah Dodo, entah Sabto ya, saya memang sudah lupa, yang pada intinya meminta kami untuk merapat ke rumahnya, dan istilahnya ini kami diminta untuk mengurus kendaraan yang ada di rumahnya, dan kami harus bersegera ke rumahnya pada hari itu juga, karena pada hari itu posisi adik si Wawan ini kebetulan ada di Semarang. Namun adik Wawan ini tidak lama ya di Semarang. Jadi istilahnya kami harus segera ke sana agar adik Wawan ini bisa menyerahkan kunci rumah Wawan kepada kami. Nah, singkat cerita, setelah kami saling mengontak ya, rupanya pada hari itu yang istilahnya bisa itu hanya saya, Dodok, Sabto, dan Arman, hanya itu saja. Waktu itu saya lupa ya, si Opi ini kok tidak bisa kemana ya, atau saya mencoba telepon ke rumahnya namun tidak ada yang mengangkat mungkin ya, saya sudah betul-betul lupa. Nah, akhirnya kami berempat ya ini sepakat merapat ke rumah Wawan, dan kondisi pada saat itu ya, pada saat kami ini merapat ke rumah Wawan, itu sebetulnya ya kondisi masih sore hari ya, belum maghrib ya, mungkin kurang lebih masih sekitar jam 5 atau jam 5 lebih ya, menjelang maghrib, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya kami ini bertemu dengan adik si Wawan, dan akhirnya kami diserai ya, atau dipasrahi kunci rumah dan kunci semua kendaraan yang ada di dalam garasi rumah Wawan. Jadi sebagai gambaran saja ya,
Di dalam rumah Wawan itu ada satu unit mobil, dan kemudian ada 3 sepeda motor ya. Yang satu jelas sepeda motor yang sama dengan milik kami semua, dan satu unit sebuah sepeda motor besar berukuran 750 cc, dan yang satu lagi sepeda motor sport juga ya, sepeda motor sport lama seperti itu. Nah, ketika itu adik Wawan ini sempat berpesan kepada kami untuk memanas kendaraan. Namun rupanya Wawan ini meninggalkan pesan khusus ya kepada adiknya. Kami ini diminta untuk memanaskan secara jalan kedua sepeda motor selain motor yang sama itu. Jadi adik Wawan ya ketika itu berkata kepada kami bahwa saya diminta untuk menjalankan sepeda motor yang berkapasitas 750 cc itu, sementara Sabto diminta untuk membawa sepeda motor sport yang 2 tak itu 150 cc ya, yang menggunakan Pro-Am. Kalau teman-teman yang paham dunia otomotif pasti paham dengan motor yang saya maksud. Nah, akhirnya ya sudah, karena memang itu pesan dari Wawan ya. Namun sebelumnya kami memang meminta izin dulu kepada adik si Wawan untuk istilahnya transit di rumahnya sambil menanti sholat maghrib, dan kami sembari memanaskan mobilnya Wawan ya. Hanya tidak dalam kondisi jalan, cukup kami panaskan di dalam garasi saja, sambil kami memanaskan duduk istilahnya ya, memanaskan duduk semua kendaraan yang ada di dalam garasi sebelum akhirnya nanti malam ya. Waktu itu pikiran kami ya setidaknya selepas maghrib atau paling lambat selepas isya lah, kami akan mengajak motor Wawan ini berjalan-jalan. Nah, akhirnya singkat cerita, sedianya kami ini akhirnya keluar dari rumah Wawan ini kurang lebih jam 7:30 malam ya, atau selepas isya ya, karena waktu itu ya kami memang memutuskan untuk makan sekalian di rumah Wawan, supaya nanti di perjalanan ini kami tidak terlalu banyak berhenti, mengingat ada 2 sepeda motor yang bukan pegangan kami sehari-hari, dan jelas sepeda motor ini kami pikir akan sangat riskan ya bila diparkir di sembarang tempat. Nah, waktu itu jujur saya memang agak gugup ya, karena saya menggunakan sepeda motor yang berukuran cukup besar, dan yang membuat saya paling gugup adalah ini bukan sepeda motor milik saya, seperti itu. Dan yang jelas saya memang sempat khawatir karena istilahnya dengan posisi sepeda motor yang memiliki kapasitas mesin yang di atas rata-rata ini, saya hanya khawatir bahwa nantinya antara saya akan kesulitan menyesuaikan diri dengan ritme berkendara teman-teman lain, atau mungkin malah teman-teman lain yang nantinya akan kesulitan juga menyesuaikan ritme mengemudi saya. Namun ya alhamdulillah ya, akhirnya saya ini memutuskan untuk berjalan di posisi yang paling belakang ya, yang paling belakang. Dan ya mau bagaimana, mau tidak mau, meskipun power atau tenaga motor itu sangat besar ya, namun saya tidak membetot gas terlalu kencang, istilahnya hanya gas tipis-tipis saja ya, motor itu memang sudah berjalan cukup cepat. Dan akhirnya ya singkat cerita, waktu itu Sabto yang membawa motor 2 tak itu
mengajak kami semua untuk menuju ke satu jalan yang cukup panjang dan sepi, karena Sabto bilang kepada kami bahwa tidak ada salahnya kami harus melajukan motor ini dengan sedikit kencang, terutama motor yang saya bawa dan yang Sabto bawa ya, karena memang kedua motor ini bukanlah motor sehari-hari ya, bukan motor yang sehari-hari digunakan oleh Wawan, dan memang hanya sekali tempo saja Wawan menggunakannya. Istilahnya kalau menurut Sabto itu takutnya nanti motornya melempem ya, kalau istilahnya, atau jadi lemas nantinya. Ya akhirnya kami menyetujui ya, dan tentunya memang saya berpesan kepada Dodo dan Arman untuk melaju lebih dulu ketika kami sampai di jalan itu. Nah, sedikit gambaran saja ya, jalan itu memang merupakan jalanan yang panjang dan lurus, namun sayangnya jalanan itu tidak ada lampu penerangan sama sekali. Namun lagi-lagi ya, karena kami memang cukup terbantu dengan penerangan yang menempel di motor yang kami gunakan pada malam hari itu, yang memang bisa dikatakan keempat-empatnya memang sudah menggunakan kelistrikan yang powerful ya, sehingga ya sudah, kami tidak terlalu mempermasalahkan masalah gelapnya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya dan Sabto ini sudah melakukan ya beberapa kali putaran untuk menjalankan kedua motor ini di putaran mesin di atas rata-rata, hingga akhirnya saya dan Sabto ini sudah merasa cukup, motor sudah dalam performa yang bisa dikatakan sempurna, dan kami berencana untuk pulang kembali ke rumah Wawan. Nah, dalam perjalanan pulang ya, karena memang jalan itu memang bisa dikatakan tidak menembus ke satu wilayah yang memudahkan kami untuk pulang, mau tidak mau kami harus berbalik arah dan kembali melewati jalanan yang cukup panjang itu, berjarak kurang lebih 3,5 km ya kalau saya tidak salah, tanpa penerangan sama sekali. Nah, waktu itu kami memang berjalan santai ya. Saya sendiri pun seingat saya hanya menggunakan gigi satu ya ketika itu ya, dan jarang sekali saya menarik gas. Saya hanya membiarkan motor ini berjalan semaunya sendiri istilahnya ya. Nah, tiba-tiba saya terkejut karena saya yang di posisi paling belakang ini melihat Arman tiba-tiba menepikan sepeda motornya. Ya tentunya karena Arman menepi ya, akhirnya ya semua ini ikut menepi. Nah, waktu itu saya melihat Arman ini bergegas menurunkan standar motornya, dan kemudian dia ini turun dari motornya dengan sikap yang sedikit tergesa-gesa ya. Nah, saya tidak menyangka ternyata dia itu berlari ke dekat rerimbunan pohon di situ, dan kemudian ternyata dia buang hajat di situ atau kencing ya di situ ya. Waktu itu saya sebetulnya akan melarang ya, namun karena kejadiannya begitu cepat ya sudah, akhirnya sudah terlanjur, si Arman ini sudah terlanjur kencing di area tersebut. Nah, sambil menunggu Arman kencing ini, saya iseng menggoda dia. Jadi motor ini saya arahkan ya, sorot lampunya ini ke arah dia yang sedang kencing. Namun ketika itu yang awalnya saya ingin menggodanya, saya malah menjadi sedikit ngeri sendiri ketika melihat bahwa ternyata Arman ini kencing di sebuah lubang yang ada di tanah ya. Jadi di situ itu saya melihat beberapa lubang yang mungkin kalau secara kasat mata ya itu terlihat seperti
apa sih, leng ular apa itu, lubang sarang ular ya, maaf, seperti sarang ular, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba menjadi sedikit tidak enak feeling saya, karena saya teringat ya bahwa ketika kecil dulu itu memang saya diajarkan bila terpaksa sekali atau kondisi darurat harus kencing di tempat yang tidak biasa, jangan pernah mengencingi lubang yang ada di tanah seperti itu. Nah, namun karena memang itu sudah terlanjur ya, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa, waktu itu saya hanya berpesan kepada si Arman untuk tetap melakukan tindakan bersuci seperti itu, atau istilah Jawanya itu cawe ya. Nah, karena memang kami ini memang terbiasa ya membawa minuman mineral ya, dan akhirnya ya Arman ini tetap bisa melakukan kegiatan menyucikan diri. Nah, singkat cerita, akhirnya kami ini sampai kembali di rumah Wawan. Waktu itu belum terlalu malam ya, mungkin masih sekitar jam 10 atau jam setengah 11 malam ya, kurang lebih masih di jam itu. Dan kami bersegera memasukkan sepeda motor Wawan kembali ke dalam garasi. Dan kemudian tepat ketika kami sudah menutup pintu garasi dan kami sedang akan duduk-duduk di teras rumah Wawan ini, saya melihat Arman yang bersikap agak aneh ya. Jadi saya melihat tatapan mata dari si Arman ini kosong. Namun ya sikap tubuhnya ini mengikuti gerakan kami ya ketika kami berjalan ke teras, karena kebetulan memang posisi teras Wawan ini seperti apa ya, kalau saya bilang disetting mirip gazebo ya, kurang lebih disetting mirip gazebo seperti itu, dengan meja yang cukup besar di tengah-tengahnya dengan konsep lesehan, memang seperti itu. Jadi memang betul-betul seperti gazebo, namun itu teras sebetulnya ya, itu teras. Nah, waktu itu karena memang badan saya cukup capek ya, karena saya membawa motor yang cukup besar dan berat, saya memang berencana ingin istilahnya ya selonjor sambil apa sih, ngeluk boyok ya kalau istilah Jawanya, atau melepaskan penat sejenak. Dan waktu saya sudah duduk ya di teras tersebut, Arman ini juga ikut duduk di sudut dari teras tersebut. Namun saya heran karena dia ini lebih banyak diam dan menunduk. Nah, waktu itu saya berusaha memberi kode ya kepada Dodok dan Sabto, hingga akhirnya mereka berdua ikut memperhatikan Arman. Namun akhirnya si Dodok ini tersenyum kecil sambil kembali melihat ke arah saya dan mengatakan bahwa itu bukan Arman. Nah, saat itu saya hanya bisa tepuk jidat ya istilahnya ya, karena dengan Dodok berkata seperti itu, saya tahu apa itu artinya. Nah, akhirnya kami bertiga ini mendekati si Arman ya yang duduk di pojok teras itu. Saya berusaha menepuk bahunya, diam saja dia. Dan akhirnya Sabto ini sedikit memaksa ya, mengangkat dagunya agar dia tidak menunduk. Dan ketika itulah kami bertiga ini terkejut karena mata dari si Arman ini semuanya berwarna putih. Jadi bulatan hitam yang ada di matanya ini benar-benar tidak ada. Seakan-akan mata si Arman ini seperti berputar ya. Nah, ketika itu ya kami bertiga sebetulnya panik ya. Namun kami berusaha untuk tenang ya. Apalagi kami ini berada di rumah Wawan yang memang kebetulan merupakan daerah yang cukup tenang ya, cukup tenang. Sehingga waktu itu memang kami
hanya apa ya istilahnya, berusaha semaksimal kami bagaimana caranya agar si Arman ini bisa kembali seperti sedia kala. Nah, awalnya Dodo ini mencoba berkomunikasi ya dengan entah siapa itu yang berada di dalam tubuh si Arman. Namun ketika itu saya ya atau kami ini melihatnya Arman ini hanya seperti menggeleng-gelengkan kepala ya. Namun lebih tepatnya dia itu sebetulnya menekuk kepalanya ke arah kanan, kemudian ke arah kiri dan seterusnya. Jadi sobat horor klasik mungkin bisa membayangkan ya, leher yang ditekuk ke kanan, ke kiri seperti itu secara terus menerus. Bahkan beberapa kali ini terdengar suara gemeletuk tulang leher mungkin ya dari siapa Arman ini. Nah, akhirnya saya meminta kepada Sabto ya untuk mengambil mengambil air yang ada di dalam tas, dan kemudian saya berusaha membacakan doa-doa sesuai dengan apa yang dulu pernah diajarkan kepada saya, dan kemudian saya mencoba mengusapkan air yang sudah saya bacakan doa itu ke muka Arman. Dan ternyata setelah saya mengusapkan air ke muka Arman ini tiba-tiba menjerit dengan keras. Nah, tentunya kami bertiga antara terkejut, antara sungkan dan semacamnya ya. Kami campur aduk karena memang terus terang saja kami ini merasa sungkan dengan tetangga-tetangga Wawan ya, karena jika jeritan Arman ini ternyata keras sekali, kami takut jeritan Arman ini akan mengundang rasa penasaran dari tetangga-tetangga Wawan dan mereka akan berdatangan, karena memang malam itu cukup sunyi sekali ya di daerah kediaman si Wawan ini. Dan benar saja, tidak lama kami ini mendengar suara langkah kaki yang mendekat dan kemudian menempel ke pagar rumah Wawan, dan terlihat sebuah kepala ya melongok dari situ sambil bertanya, ada apa? Nah, alhamdulillah itu rupanya merupakan kepala dari Mas Beno atau Mas Benu ya, saya sudah lupa namanya. Itu merupakan salah satu ya bisa dikatakan keamanan tidak resmi ya di tempat di mana Wawan tinggal ini. Nah, waktu itu saya bergegas mendekati Mas Bino saja ya supaya lebih mudah Mas Bino, dan mengatakan bahwa teman saya ini istilahnya kerauhan ya, atau kerasukan ya. Namun saya lebih suka menggunakan bahasa kerauhan ya untuk memperhalus. Nah, Mas Bino ini tanggap dengan apa yang saya katakan dan dia meminta saya untuk membuka pintu pagar. Kebetulan memang Mas Bino ini sudah cukup tidak akrab ya, tapi beliau ini tahu siapa kami ini. Nah, waktu itu ketika Mas Bino melihat si Arman ini, saya tidak tahu ya, karena memang kami tidak ada satupun yang menceritakan kronologi awalnya atau dari mana tadi kami. Mas Bino ini tiba-tiba hanya berkata seperti ini, bahwa pada intinya Arman telah melakukan sesuatu yang menyinggung makhluk halus, kurang lebih seperti itu. Nah, spontan ingatan saya kembali ke posisi di mana Arman tadi kencing di sebuah lubang. Nah, tanpa buang tempo, ketika itu saya mengatakan kepada Dodok dan Sabto untuk kita bawa si Arman kembali ke tempat tadi. Dan pada saat itu Mas Bino pun menyetujui ya, bahwa memang umumnya di kasus-kasus seperti ini memang makhluk halus yang rawuh ke dalam tubuh seseorang karena orang itu
istilahnya sudah mengganggu tempat tinggalnya, itu memang biasanya dalam tanda kutip ya, maaf kalau istilah saya salah atau kurang tepat ya, itu sedikit manja. Artinya memang sebagai satu bentuk penebusan kesalahan ya, biasanya memang dia ini minta diantar untuk pulang. Dan waktu itu ya akhirnya ya dengan menggunakan mobil si Wawan, kami berempat ini akhirnya ya kembali ke tempat tadi ya. Nah, setelah sampai di sana, saya ini berkata dengan halus kepada sosok yang berada di tubuh Arman ini bahwa kami sudah mengantarnya pulang, silahkan turun dan saya akan segera menghilangkan kotoran yang tadi ditinggalkan oleh pemilik tubuh yang sedang panjenengan rawuhi atau Anda rawuhi atau Anda rasuki ya, kurang lebih seperti itu. Maaf saya menggunakan translate yang cukup banyak karena saya khawatir sobat horor klasik yang berada di yang bukan orang Jawa atau yang tidak berada di Indonesia, saya khawatir nanti tidak paham ya, seperti itu. Nah, akhirnya posisi Arman ini masih bergeming ya, dia tetap diam di dalam mobil dan masih dengan dua bola mata yang berwarna putih. Namun anehnya yang awalnya sosok yang di dalam tubuh Arman ini tidak pernah mengeluarkan suara sedikit pun ya, kecuali jeritan tadi itu ketika di rumah Wawan. Tiba-tiba di lokasi itu sosok tersebut mengeluarkan suara geraman. Jadi geraman yang bisa dikatakan mirip dengan harimau ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya yang ketika itu duduk di sebelah Dodok ya yang menyetir mobil, bergegas turun dan meraih botol air mineral berukuran besar. Saya waktu itu memang sengaja ya membeli 2 botol minuman yang berukuran besar, totalnya 3 liter ya, yang memang sudah saya niatkan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dari tubuh Arman. Nah, akhirnya saya bersegera ya menuju ke lubang yang alhamdulillah memang masih saya ingat dengan baik ya. Dan ketika saya sampai di titik itu, memang bisa dikatakan, mohon maaf ya, bau pesing ini cukup menyengat ya dari lubang yang tadi dikencengi oleh si Arman ini. Akhirnya saya bersegera ya menyiramkan air ke lubang itu. 2 botol ini saya habiskan sekaligus dan kemudian saya bergegas kembali ke mobil. Ketika sudah sampai di mobil, kembali saya berkata kepada sosok yang berada di dalam tubuh Arman ini, saya mengatakan bahwa silahkan pulang, rumahnya sudah saya bersihkan. Dan percaya tidak percaya ya, seketika itu Arman itu tubuhnya seperti tersentak ke depan ya. Dan kemudian Arman ini kembali terduduk lemas. Namun kemudian dia ini membuka matanya dan menengok ke kiri kanan seperti orang kebingungan. Dan kemudian dia bertanya, "Loh, ini kita di mana? Kok kita menggunakan mobil?" Dan pertanyaan-pertanyaan semacamnya ya, karena memang sejak dari rumah Wawan hingga kembali ke tempat itu menggunakan mobil, memang Arman ini bisa dikatakan memang dalam kondisi tidak sadar, karena memang yang menguasai tubuhnya ini memang bukan Arman ya. Nah, waktu itu kami bertiga ya, saya, Dodok dan Sabto hanya bisa berucap syukur alhamdulillah. Dan kemudian saya hanya berkata kepada Arman, nanti saja ceritanya. Dan kemudian kami segera memutar arah mobil dan bergegas meninggalkan tempat tersebut ya. Nah, akhirnya memang kami ini tidak kembali ke rumah Wawan ya. Mobil si Wawan ini akhirnya kami bawa ke rumah si Arman ya. Kami memang
berinisiatif untuk mengantarkan Arman pulang terlebih dahulu. Nah, barulah ketika di rumah Arman itu kami bertiga menceritakan kejadian yang tadi dialami oleh Arman. Dan ketika kami bertanya ya kepada Arman apa yang dia rasakan selama itu, dia hanya mengatakan bahwa ya dia seakan-akan itu hanya tertidur. Hanya saja memang dia itu ketika dalam posisi merasa tidur itu dia memang merasa bahwa ada satu sosok yang terus-menerus seperti mengawasi dia ya. Jadi seakan-akan dia itu bermimpi ada satu sosok yang cukup besar berwarna hitam, namun dia yakin bahwa itu adalah sosok hewan ya, bukan sosok manusia yang terus mengawasi dia. Nah, kenapa si Arman ini bisa yakin itu merupakan sosok hewan? Karena Wawan ini mendengar suara yang sangat mirip dengan kibasan ekor dan cakaran kuku, seperti itu. Nah, seketika ya saya duduk dan Sabto ini merinding ya, karena memang kami bertiga tadi ini memang ya sempat meyakini ya bahwa sosok yang masuk ke dalam tubuh Arman ini memang merupakan sosok macan hitam, kurang lebih seperti itu. Dan waktu itu ya kami bertiga ini akhirnya menasihati Arman bahwa jangan pernah memang melakukan buang hajat, terutama di tanah yang kering atau di genangan air, dan terutama lagi di lubang yang berada di tanah atau di bawah pohon. Ya artinya memang kalau untuk saya pribadi ya, saya memang tahu ada beberapa tempat-tempat yang bisa dikatakan merupakan tempat favorit jin ya. Dan memang entah saya sedang mendaki gunung ataupun sedang melakukan perjalanan atau dimanapun ya, saya memang berusaha berhati-hati dengan tempat-tempat tersebut. Karena bukan tidak mungkin ya, meskipun mungkin bagi kita ya sebagai manusia ya, kita melakukan aktivitas di situ ya biasa saja. Namun kadang-kadang hal yang berbeda dirasakan oleh kaum jin. Jadi kadang-kadang memang ada cerita yang mungkin terdengar lucu atau aneh ya, ketika seseorang istilahnya mungkin hanya menjemur pakaian begitu saja, tiba-tiba mengalami kerawuhan ya. Dan ketika sosok yang masuk ke dalam tubuhnya ini diinterogasi istilahnya, itu mengatakan bahwa jin itu tadi tersenggol ketika pemilik tubuh ini sedang menjemur pakaian, misalnya seperti itu. Nah ya, hal-hal semacam itu juga ya yang membuat saya memang sedikit berhati-hati, terutama di tempat-tempat yang bisa disebut merupakan tempat favorit jin. Nah itu tadi ya Sobat Horor Klasik, salah satu cerita dari Super Cruiser Series yang terjadi ketika hanya kami berempat ya, sedang diminta tolong oleh teman saya Wawan. Dan memang ya pada akhirnya si Arman ini memang agak cukup menuruti nasihat kami ya, karena memang mohon maaf ya sekali lagi, Arman ini memang bisa dikatakan masih merupakan anggota baru, dan memang bisa dikatakan merupakan anggota dari Super Cruiser yang paling sompral ya, kalau istilah zaman sekarang ya, istilahnya seperti itu. Nah mudah-mudahan Sobat Horor Klasik yang mendengarkan cerita ini bisa mengambil hikmah atau pelajaran. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.